blow this and get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang bergabung lewat Zoom. Kami dari ujung Papua, ini Perkenalkannya bukan nanti, masing-masing. Selamat pagi semuanya. Bisa didengar suara saya? Aman, aman, amanan. Bisa ya? Gantikan Oke. Mas Bayu tadi kan. Sudah 32 peserta nih. Kita langsung mulai aja ya. Boleh, Mbak Mega. Oke. Mbak Mega di mana nih? Jadi kita terpisah gitu ya. Walaupun sama-sama naracit ya dari perwakilan PKP Provinsi Papua, tapi yang satu di Merauke, yang satu di Jayapura. Yang 3 Mbak, bukan 1 ya. Oh ya, yang 3 di Jayapura. Jadi satu kesatuan gitu maksudnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang pada acara Anindya Cita yang ke-8. Sebagai informasi Bapak Ibu yang baru bergabung dalam forum ini, Anindya Cita merupakan komunitas pembelajar akuntansi forensik dan investigasi berkolaborasi dengan APIP, SPI, dan semua pihak dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan badan lainnya dalam upaya pencegahan korupsi. Anindya Cita berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta. Yang pertama adalah Aninda, yang berarti kebajikan, dan Acitya, yang berarti ilmu pengetahuan. Harapannya, Anindya Cita dapat selalu menebar kebajikan melalui ilmu pengetahuan. Dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA yang nanti akan jatuh pada tanggal 9 Desember 2024, komunitas Anindya Cita Special Edition menggelar Bentang Cita HAKORDIA tahun 2024 yang diselenggarakan mulai dari akhir bulan November lalu sampai dengan nanti tanggal 13 Desember yang tentunya akan menyajikan beragam topik menarik, membuka cakrawala dan ruang diskusi untuk mengangkat berbagai isu korupsi yang menggerogoti negeri. Pada kesempatan kali ini, kami dari Provinsi paling ujung timur Indonesia, perwakilan BPKP Provinsi Papua, akan mengajak Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk menyimak dan berdiskusi bersama terkait dengan illegal gain dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Bersama saya Mega Delima selaku praktisi anti fraud dan rekan-rekan saya yang ada di Jayapura yang juga sebagai naracita pada pagi hari ini ada Bang Ribo, ada Mas Yudi dan ada Mas Bayu. Silahkan disapa dulu nih dan memperkenalkan diri. Silahkan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta Anindya Cita. Perkenalkan, saya Yudi
Fitriansyah dari perwakilan BPKP Provinsi Papua, dan di samping saya, oh ya, praktisi perhitungan kerugian keuangan negara. Selamat pagi Bapak Ibu, saya Agustinus Ribo dari perwakilan BPKP Provinsi Papua, praktisi penghitungan kerugian keuangan negara. Saya kira itu perkenalan singkat kita aja Ya, ya. kita bertiga dari bidang investigasi ya. Oh, Kebetulan. berempat sama Mbak Mega ya. Yang Ber- jauh di sana. Tolong Berempat jangan berarti. lupakan saya, Mas Yud. Dan ada satu lagi Mas Bayu yang di tengah ya. Illegal gain. Illegal gain. Apa itu illegal gain? Sorry. Dah, oke. Sip. Oke, kedengeran. Jadi kita pagi ini mau ngebahas terkait dengan illegal gain nih. Nah, sebenarnya kami berempat ini ngambil topik illegal gain. Awalnya nih dari raker kemarin ya, Iya, Mas ya. betul. Mbak ya. Betul. Jadi kan ada pembahasan dari Bu Deputi ya terkait, masih kajian sih bentuknya, Ya. terkait dengan prinsip-prinsip dalam menghitung kerugian keuangan negara atau prinsip-prinsip kerugian keuangan negara lah. Nah, salah satunya itu ada Illegal gain. removal of illegal gain. Yes. Nah, dari situ kita berangkat nih coba kiranya illegal gain terutama dalam lingkup pemerintah daerah tuh mau kayak gimana sih, kayak seperti apa sih. Nah, ini coba kita bahas. Nah, sebelum itu nih kita berarti harus tahu dulu nih illegal gain ini apa sih. Kalau dari bahasa kan terdiri dari dua bahasa Inggris nih, Ya. illegal dan gain. Illegal Kalau illegal dan sendiri kan gain. berarti nih illegal tuh sesuatu yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar ketentuan. Kalau gain berarti keuntungan. Nah, kalau digabung berarti illegal gain ini keuntungan yang kita dapatkan melalui cara yang tidak sah atau cara melanggar ketentuan. Nah, itu dari bahasa. Kalau dari ahli beberapa nih ada, sebenarnya nggak beberapa sih, saya cuma ngambil satu. Jadi ada dari Kamus Hukum Black Laws Dictionary, intinya kurang lebih sama. Jadi illegal gain itu keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum. Jadi contohnya nih kayak pencurian, penipuan, terus juga korupsi. Nah, keuntungannya ini melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang pidana ataupun perdata. Jadi kalau ada juga menurut United Nation of Drug and Crime gitu. Nah, itu tuh juga mengatur tuh dalam pasalnya kira-kira hukuman apa sih kalau ada illegal gain, kalau kita melakukan illegal gain, samalah ya penjara, ada juga pengembalian sesuai dengan jumlah ilegalnya, ada juga nanti dendanya. Kurang lebih sama lah, itu kan berarti kan pelanggaran terhadap hukum pidana perdata ya. Oke deh, sangat menarik Mas Bayu ya. Jadi kalau kita narik kesimpulan ya, kalau illegal gain ini adalah keuntungan yang tidak berhak diterima oleh penyedia dalam pengadaan barang dan jasa karena cara untuk mendapatkannya itu tidak sah atau melanggar ketentuan ya, seperti itu ya. Ya, betul. Nah, penting nih untuk kita ketahui bahwa ternyata illegal gain ini sangat erat kaitannya dengan audit penghitungan kerugian negara, kerugian keuangan negara yang menjadi salah satu tugas kita, seperti itu ya. Nah, bisa jadi bahwa illegal gain ini menjadi salah satu penambah dari nilai kerugian keuangan negara atau komponen yang seharusnya masih kita perhitungkan sebagai kerugian keuangan negara, seperti itu ya. Saya jadi teringat ini, Mas Ribu, Mas Bayu. Mungkin ini menjadi contoh ya, illegal gain, salah satu contoh illegal gain seperti apa. Saya itu pernah diminta, ada kasus lah dari penyidik meminta ke kita terkait dengan dana hibah. Jadi ada dana hibah dari pemerintah daerah kepada lembaga non-profit lah, jumlahnya ya lumayan besar lah, puluhan M gitu kan. Kemudian dana hibah ini diserahkan langsung melalui LS ke rekening lembaga ini gitu kan. Lembaga ini kemudian digunakan sepanjang tahun itu kan secara bertahap. Misalnya bulan ini digunakan berapa ratus juta, bulan kedua berapa ratus juta. Nah, selama sepanjang tahun itu ada yang namanya jasa giro atau bunga. Jasa giro atau bunga ini
berakumulasi terus setiap bulan. Jumlahnya jadi lumayan, puluhan M sampai ya 100 jutaan lah gitu lah jumlahnya gitu kan. 100 jutaan itu Mas ya. 1 jutaan. Terus eh, orang-orang di lembaga ini menganggap itu bukan bagian dari dana hibah. Jadi mereka bebas menggunakannya. Dianggap uang pribadi dong berarti Iya, ya? jadi dianggap bukan pribadi, ya uang yang bebas lah, gitu kan, Bebas, bebas ya. digunakan, dibagi-bagikan lah sama Hmm. pengurus ini, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan peruntukan dana hibah, ya kan? Akhirnya dana ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pengurus lembaga itu kan. Nah, dan mereka menganggap itu bukan penyimpangan, bukan keuangan negara, gitu kan? Nah, mungkin inilah yang menjadi salah satu contoh dari illegal gain, itu salah satunya itu bunga atau jasa giro terhadap Dana tadi hibah. dana hibah itu, Yang- dana hibah itu kan dari APBD kan, Ya. tapi apa sih ternyata ada juga di dalamnya jasa giro. Nah, Ya. jasa giro ini kan anakan lah, misalnya Ya. anakan dari dana hibah yang diperoleh itu, gitu kan. Itu Mung- mungkin menjadi salah satu contoh Hmm. illegal gain. Ya mungkin ya waktu itu dia mungkin merasa bahwa bunga dari dana hibah tersebut eh, tidak tidak akan dipantau ya seperti itu ya Mas Yud ya. Hmm. Artinya mungkin merasa bahwa ini yang keluarkan cuma dana hibahnya aja ya. Jadi mungkin tidak akan ketahuan terkait dengan bunganya Iya, seperti Karena itu kan ya. mungkin di dalam naskah perjanjian hibahnya sendiri kan Hmm. terkait dengan bunga nggak diklausulkan kan ya. Ya. Nah, jadi mungkin itulah mereka penyebab dianggap sebagai uang pribadi. Iya, mereka menganggapnya itu bukan bagian dari dana Keuangan hibah, negara. bukan bagian dari uang Uang negara negara. atau uang dari uang daerah lah gitu kan. Jadi mereka bebas menggunakannya gitu. Padahal Sorry Mas ya, saya ya bantu ini kayaknya cek. kurang disiram ya. Ya maaf Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu salah satu contoh ya yang mungkin yang menurut saya salah satu contoh dari illegal gain gitu kan. Terutama di bunga Mas ya. Nah, iya, Terutama di bunga. jasa giro atau bunga. Nah, ini menarik nih Mas, bunga dalam illegal gain. Jadi aku tuh pernah tahun 2019 waktu awal-awal masuk. Hmm. Nah, itu kan ada kita audit evaluasi secara nasional terkait dengan BPJS kan. Nah, terus salah satunya tuh saya di salah satu kabupaten di inilah di Papua lah. Nah, ternyata ada nih penggunaan dana kapitasi. Dana kapitasi kan ini kan masuk ke rekening FKTP. KTP ya. Nah, rekening FKTP ini kan belum dianggap sebagai rekening pemerintah daerah nih. Jadi Betul. masih dapat bunga. Ya. Kan seharusnya kan kalau rekening pemerintah daerah kan dia kan nggak dapat bunga ya. Nggak ada bunganya ya. Nggak ada bunganya kan. Nah ternyata dari FKTP yang masuk ke dalam dari FKTP dari Dana kapitasi, kapitasi. dari dana kapitasi yang masuk ke rekening FKTP ini sudah ada ketentuan kan yang mengatur ya kalau 60% itu untuk operasional, 40% itu kan untuk jasa layanan. Nah, Jasa medis jadi ya. jasa medis. Ya. Nah, jadi yang bagian 40%-nya ini jasa layanan ini dibagikan. Ya. Disahkan lah kepada tenaga medis yang di FKTP. Nah, 60%-nya ini kepala FKTP ini ngambil kebijakan. Jadi karena dana kapitasi nggak bisa dipakai untuk beli aset dan juga keperluan operasional tuh terpenuhi dari sumber dana lain. Dana BOK mungkin Dana ya. BOK. Nah, jadi dianggap ya kalau bisa dana kapitasi yang 60% ini kita tahan. Nanti kan ada bunga nih. Ya. Nah, kalau nggak salah itu bunganya tuh dipakai untuk beli mobil ambulans karena di FKTP-nya belum ada. Enggak seluruhnya. Jadi ya ibaratnya kayak nambah-nambah lah atau mungkin iya. DP di awal lah. Mhm. Kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam peraturan kan dana kapitasinya kan ya seharusnya digunakan untuk operasional. Kalau bisa berarti kan nggak ada penahanan di dalamnya. Berarti kan kalau kita lihat tadi definisi illegal gain sebenarnya ini termasuk illegal gain nih, bunga Berarti yang ini ya. diperoleh dari Nilai bunga dari dana kapitasinya lumayan besar juga dong berarti ya. ya lumayan kalau nggak salah itu hampir 2 tahun deh Mas, 2 tahun, 3 tahun lah. Untuk DP mobil mungkin cukup. Ya, biasanya kan per bulan ya ditransfer kalau dana kapitasi ya. Nah, itu kan Bayar cicilan lah ya. ya Nah, bayar ya kan kan? juga bisa ya. Bantu-bantu bayar cicilan ya. Kan mungkin mungkin mereka masa nunggu, kapan nih mobil ambulan dikasih nih kan Ya. nggak dapat kan. Ya. Jadi ya mereka inisiatif lah. Yang penting operasionalnya nggak terganggu. Hmm. Nah,
Nah, balik lagi nih, tadi kan kita setuju ya, sepakat ya kalau misalkan itu kan berarti termasuk ilegal nih, Ya. illegal gain nih, Eh, ya kan? Nah, tapi apa dia menyebabkan kerugian keuangan negara nggak sih kalau misalkan yang kasus tadi ini yang yang kapitasi FKTP ini? Kalau menurutku sih ya kita kembali lagi ya ke peruntukan dari bunga itu untuk apa. Nah kalau tadi dari kasusnya Mas Yudi kan bahwa dari bunga atas dana hibah yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan, ya tentu saja itu menjadi salah satu kerugian keuangan negara karena kan hibah yang diperoleh ini kan diperoleh dari fasilitas pemerintah ya seperti itu. Sama halnya juga tadi dengan berbeda halnya dengan yang kasusnya Mas Bayu bahwa ada juga bunga atas dana kapitasi tersebut, tapi digunakan untuk pembelian ambulans ya. Ya, Ya, di FKTP tersebut ya, bukan beli, mungkin nambah-nambah lah. nama-nama Kalau ya, beli kayak ya, nggak dapet. Nggak cukup ya. duitnya nggak cukup ya. Jadi Jadi kan- nambah dikit lah ya. Ya, jadi illegal gain di sini berarti kita harus kita lihat lagi, kita harus menjabarkan lebih jauh Mas, bahwa untuk apa peruntukannya untuk apa, kemudian kalau digunakan untuk kepentingan pribadi, ya tentu ini menjadi kerugian keuangan negara. Tapi kalau memang ini digunakan untuk kepentingan masyarakat ya tentu mungkin kita harus melihat case-nya lagi seperti apa. Jadi uh, apakah hanya karena ada ketidaktahuan atau ada celah kebijakan sehingga terdapat kesalahan-kesalahan, namun tetap ternyata peruntukannya kan untuk masyarakat Untuk kan masyarakat. seperti itu ya. Ya kalau kita lihat sih sebenarnya ya mungkin kan karena di Papua tuh Mas. Ya, Ya kalau kayak tadi berarti kan kepala FKTP ini dia ngambil kebijakan mungkin sudah melihat nih selama dia jadi kepala FKTP Ya. yang dibutuhkan nih mobil ambulans nggak datang-datang Ya. nih. Makanya mungkin dia ngambil kebijakan dana kapitasi ini kita simpan lah nanti bunganya kan sebenarnya dana kapitasi yang disimpan ini kan masih dapat digunakan nih nantinya nih untuk keperluan operasional juga Iya, kan. Cuman nanti tenggat periode pelaksanaannya yang berbeda. Nah, menarik nih. Tadi Mas Yudi dan Mas Bayu telah memberikan contoh salah satu bentuk illegal gain berupa bunga tadi ya. Nah, ternyata kita menghitung kerugian keuangan negara itu tidak hanya melihat dari uang yang dicairkan aja ya. Terus saya jadi teringat dari kasus timah yang sempat ramai diperbincangkan kemarin untuk unsur-unsur pembentuk kerugian keuangan negaranya itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu adanya kemahalan sewa smelter, kemudian adanya pembayaran biji timah yang ilegal, kemudian adanya komponen kerusakan lingkungannya juga. Jadi sebenarnya dalam menghitung kerugian keuangan negara itu kita bisa menggali lebih dalam lagi ya untuk terkait dengan adanya keuntungan-keuntungan yang tidak sah yang lainnya sehingga tidak hanya seputar dana yang dicairkan aja. Iya. Iya. Iya, jadi kalau benar Mbak Mega, jadi kalau kita lihat lingkup keuangan negara di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 2 huruf I kalau saya nggak salah itu, lingkup keuangan negara itu salah satunya itu yaitu kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Ya, jadi kalau kita lihat di situ kan berarti bunga adalah keuntungan atas fasilitas berupa pemberian dana yang berasal dari PBD, uang, ya. ya uang negara itu APBN atau APBD. Sehingga kalau kita melihat di pasal itu eh, keuntungan atau bunga itu ya termasuk dalam keuangan negara, Mbak Mega gitu. Iya, kalau dikaitin kasus timah tadi sebenarnya juga menarik sih Mas. Kalau tadi kan Mbak Mega bilang ya salah satu dari 3 komponen itu kan ada dia membeli di bawah harga pasar ya. Ya, Iya. Nah, itu kan sebenarnya termasuk illegal gain itu. Ya, Membeli betul. di bawah pasar. Betul, Dia ya. menyelundupkan kan. Ah. Nah, efeknya ternyata dari pembelian yang ilegal itu banyak nih dampaknya. Salah satunya kalau kemarin kalau nggak salah yang di sawit itu paling gede ya kerusakan lingkungan kan. Kerusakan lingkungannya yang 270 triliun sekian. 271 ya. 271 ya. Nah, pokoknya sampai yang komponen paling gede lah. Nah, jadi ternyata illegal gain ini Bukan kalau bisa sawit kali ya. Kasus sawit, timah. sorry, timah. Iya, timah Mas. Timah ya. Oh iya iya iya. Ini gara-gara Papua kemarin kita sudah siap-siap mau sawit ini. Mas. Oh iya, tapi nggak jadi ya. Tapi nggak jadi. Jadi tahun depan. Oh, jadi tahun depan. Nah, iya, jadi ternyata illegal gain itu potensinya nggak hanya dari
keuangannya saja, Ya. tapi dampak terhadap lingkungan, mungkin nanti juga bisa dampak terhadap ekonominya ya. Ya. Gitu. Oh iya, kan selain bunga sih sebenarnya kalau kita di Indonesia ya, kasus korupsi paling banyak terjadi itu kan di pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Nah, di dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu ada kontrak ya, yang terkait dengan kontrak. Ada salah satu fasilitas, ini kontrak merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ya dalam bentuk kontrak. Nah, di dalamnya juga terdapat unsur yang bersifat illegal gain, yaitu profit dan overhead yang tidak berhak diperoleh, diterima oleh penyedia jika dia melanggar ketentuan terkait dan jasa seperti itu ya. Oke, kalau overhead tadi ya Bang Ribo ya, Ya, dalam siap. pengadaan barang dan jasa, kira-kira gimana tuh Bang? Kita ngitung overhead itu sebagai kerugian. Biasanya kan kalau kita melakukan audit PKKN nih, metode yang kita gunakan dalam pengadaan barang dan jasa, kalau enggak total loss ya net loss gitu kan, Betul. berdasarkan penghitungan volume atau kualitas ahli konstruksinya. Nah, kalau overhead ini gimana memperhitungkannya Bang? Gini Mbak, kalau itu kita lihat sebenarnya kan pada saat kita melakukan audit, nah kita juga harus melihat dulu nih mulai dari proses perencanaan sampai dengan penetapan penyedia atas suatu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kalau memang dari awal proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini tidak benar atau tidak sesuai dengan melanggar prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa, maka profit dan overhead ini sebenarnya kita dapat hitung sebagai kerugian keuangan negara. Nah, pendapat ahli saya pernah membaca juga pendapat ahli LKPP yang menyatakan yang sama dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa apabila proses lelang dalam memilih penyedia tidak dilakukan dengan benar, seperti adanya rekayasa negatif atau ada perbuatan konspirasi, mengatur pelelangan atau mengatur pelelangan untuk memenangkan penyedia tertentu, maka pelelangan tersebut tidak sah. Nah, kalau dianggap pelelangan tersebut tidak sah, proses lelang tersebut tidak sah, berarti bahwa kontrak yang dibuat pun sebenarnya menjadi tidak sah. Nah, proses pelelangan yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur, melanggar etika. Nah, kita kan sudah tahu tuh ya, etika pengadaan, kemudian prinsip pengadaan, transparan, akuntabel, efektif, efisien, seperti itu ya. Maka penyedia juga tidak berhak dengan keuntungan yang ada di dalam kontrak, profit dan overhead yang ada dalam kontrak tersebut. Ya, seperti itu Mas Bayu dan Mas Yudi, Mbak Mega. Oke, kalau terkait dengan overhead itu tuh, gimana nanti kita memberikan keterangan ahli pada waktu kita di persidangan. Jadi apabila nanti majelis hakim itu bertanya apa dasar hukum atau kriteria terkait dengan overhead, apakah ada semacam perpres atau peraturan pemerintahnya gitu? Ini kayaknya nih Mbak Mega ini pertanyaan pribadi nih. Kayak mau siap-siap buat nanti dia sidang ini. Sidang kan. Iya. Artinya udah Betul mengenai ya, siapin Ini. kondisi dulu ya. udah antisipasi Siapa duluan. tahu ditanyakan Karena hakim gitu ya. kebetulan topiknya sesuai ini. Iya, kalau nanggapin ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau peraturan tertulis yang langsung menyatakan bahwa menstat bahwa kalau misalkan lelang itu formalitas, keuntungannya berarti tidak berhak. Ya, Itu keuntungan itu tidak berhak diterima itu nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada Nggak ada kan ya, Mas ya? Ini Ya. kita confirm dulu nih, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Saya nyari di perpres juga nggak ada mengatakan, Nggak ada ya? perpres pengadaan barang dan jasa tersebut mengatakan bahwa kalau misalnya proses lelangnya tidak benar, keuntungan tidak berhak diterima oleh penyedia. Tidak ada seperti itu Mas. Cuman mungkin kalau secara konsep, ini bisa kita pakai kalau kita ngitung kerugian keuangan negara pakai real cost. Nah, kalau kita pakai real cost itu kan langsung mengeliminasi keuntungan nih. Ya, Mbak Mega ya. Jadi misalkan contoh pengadaan laptop. Laptop misalkan di harga penawaran atau harga kontraknya itu 17 juta per unitnya. Nah, ternyata masuk nih ke proses penyidikan diperoleh fakta bahwa harga dari supplier terhadap laptop itu cuma 15 juta. Berarti kan 2 jutanya nih kita anggap sebagai kerugian. Ya. Nah, dan sebenarnya 2 juta ini nih nilai keuntungan, Ya, keuntungan dari si penyedia. Gitu. Nah, tapi kan mungkin beberapa kasus kalau pengadaan barang jasa yang sifatnya satuan, apalagi item lah, itu kan
kemungkinan mudah dapat diperoleh lah informasi terkait dengan real cost-nya. Nah cuman nih kalau misalkan pengadaan barang jasa konstruksi nih, ini kan Iya, susah banget ini nih. betul, Bayu. Ya, seperti pengalaman kita lah ya, pengalaman kita Iya. dalam mengaudit, apalagi terutama PBJ terkait konstruksi ya. Kan kita seringkali emang sulit untuk mendapatkan bukti-bukti Real. real Ya. pembelian dari penyedia kan. Nah, apalagi kan kalau di konstruksi itu kan item-item pekerjaannya kan lumayan banyak ya, Ya, lumayan betul. banyak dan beragam lah ya. Dan beragam, terus kita mesti dapatkan bukti-bukti satu-satu ya, bukti satu pembelian terhadapnya itu kan sulit ya. Kadang kita kesusahan untuk mendapatkan itu kan. Makanya kalau di konstruksi itu kan kita biasa menggunakan pihak-pihak yang lebih kompeten ya, yaitu ahli konstruksi ya, untuk Ya, betul. membantu kita untuk membantu kita untuk mengetahui berapa sih volume sebenarnya di lapangan Ya. gitu, terus mutunya bagaimana, kualitasnya bagaimana, dan mutu kualitas inilah yang biasanya kita konversi dengan harga satuan di kontrak menjadi kerugian keuangan negara. Nah, intinya kan emang kalau untuk mendapatkan item-item bukti-bukti per item di pekerjaan konstruksi ini ya sulit lah gitu kan. Penyidik Makanya mungkin juga penyidik pun biasanya kesulitannya. kesulitan. Ya. Makanya kita alternatifnya menggunakan Jasa. itu ahli konstruksi biasanya kan untuk menghitungnya kan. Karena kan biasanya untuk membentuk suatu item pekerjaan itu dia komponennya material, tenaga kerja, Iya. peralatan, Tenaga kerja. perhitungan Ya. kompleks lah, Ya, perhitungan betul. kompleks. Mungkin ya penyidik juga kesulitan lah kalau misalkan mau membuktikan Berapa sih realnya? berapa realnya. Real cost-nya. Nah, sebenarnya sih nggak selalu menggunakan kita, Mas Yudi ya. Sebenarnya kita nggak selalu menggunakan ahli konstruksi juga sih sebenarnya. Misalnya untuk kegiatan penyediaan sarana air bersih yang mayoritas item pekerjaannya adalah pemasangan pipa. Ini karena mungkin sifatnya sederhana ya. Pipa air bersih. Alternatif penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode real cost adalah dengan mencari real cost untuk pengadaan pipa air bersihnya. Jadi kita malah kita tidak menggunakan ahli dalam hal ini. Jadi penghitungan kerugian keuangan negara hanya kita lakukan untuk item pengadaan pipa, sedangkan untuk pemasangan pipa yang terdiri dari upah tenaga kerja dan lain-lain kita akui 100%. Hal ini kita lakukan karena kalau misalnya kita mau menggunakan tenaga ahli untuk menghitung pekerjaan yang terpasang akan membutuhkan waktu yang lama. Ini misalnya nih pekerjaan Dia di satu kabupaten gitu. Iya, kan, satu Mas ya? kabupaten Atau ya. satu kota lah, Satu satu kota. kota. Pemasangan pipanya, kalau kita harus meminta ahli kan butuh waktu. Malah juga biayanya lebih mahal. Nah, kalau memang kita bisa memperoleh terkait dengan bukti terkait dengan biaya pembelian terkait dengan pipa tersebut dan kita juga bisa menghitung, kita bisa mengakui bahwa tenaga kerjanya ada 100%. Jadi real cost pipa adalah harga beli pipa dari supplier ditambah dengan ongkos kirim pipa dari lokasi pabrik supplier sampai dengan lokasi proyek. Jadi ini kita tidak menggunakan ahli konstruksi juga. Jadi mungkin karena sifat pekerjaannya lebih sederhana ya. Tidak Beda kompleks kalau ya. tidak kompleks. Mungkin potong kali Mas ya. Berarti Ya. kita bisa lihat nih item pekerjaan utama ya. Hmm. Kita lihat nih item pekerjaan utama dalam suatu kontrak ini kira-kira memungkinkan nggak sih kalau kita pakai real cost? Ya. Nah, kita lihat cost benefitnya juga kalau misalkan kita prefer ke perhitungan ahli konstruksi, siapa tahu biayanya lebih besar, waktunya lebih lama. Kan gitu ya. Ya. Jadi kalau seperti itu, kalau kita hubungkan dengan perhitungan kerugian negara dengan unsur illegal gain tadi, Iya. berarti yang harga pembelian pipa tadi yang mayoritas ya, berarti kan itu kalau kita dapat harga realnya, berarti kan sudah otomatis tereliminasi, Tereliminasi, kan? betul. Untuk Jadi keuntungan,nya ya kan. profit dan overheadnya langsung Berarti yang tereliminasi. kita hitung overheadnya adalah yang tadi kita akui pekerjaan item-item pekerjaan yang Tadi kalau nggak salah tenaga ini ya, tidak kita jasa dapatkan pemasangan ininya lah, ya. Ya, Oh, betul. tidak dapat harga realnya ya. Oh, begitu ya. Iya, jadi mungkin balik lagi juga kali Mas ya ke sejauh mana nih bukti atau dokumen atau informasi yang diperoleh penyidik dalam tahapan penyidikannya. Karena kan kita pasti dalam menghitung kerugian keuangan negara sangat bergantung terhadap Bukti bukti dari yang penyidik. disampaikan oleh penyidik kan. Betul. Bisa jadi dalam suatu kasus ada perbedaan, misalkan dia serupa nih sama-sama pengadaan atau misalkan sama-sama konstruksi jalan. Ya. Tapi bisa jadi bukti yang diperoleh oleh penyidik A dan B berbeda, metode penghitungannya juga bisa berbeda. Tadi mungkin yang satu bisa pakai real cost,
Yang satu bisa pakai perhitungan ahli konstruksi. Kan setiap kasus juga unik lah, Unik unik ya, sendiri-sendiri. kasuistik ya. Jadi kalau dari tadi kita berbincang-bincang nih, abang-abang, terkait dengan contoh illegal gain. Gimana kalau kita coba langsung hitung terkait dengan Oh, overhead tadi? atau ini Ada enggak, contoh? sebelum sebelum Hah? sebelum kita ngitung kayaknya ini nih. Mungkin kita break dulu sebentar. Nih ada penampilan nih dari teman-teman kita. Ya, betul. Ya. Band dadakan tapi kualitasnya nggak Katanya- main-main. Katanya nama bandnya Honai ya? Honai Band. Honai Band. Ini Ya. Katanya Honai Pinang Band. Ah, Katanya Pinang Band. Oh enggak tahu. Bukan ya? Mereka tadi baru nyari-nyari nama Kadang soalnya. berubah. Baru nemu nama 5 menit yang lalu. Nah, Ah, mungkin band kita dadakan dengarkan ya. dulu nih kali Ya. ini Gani. Bapak Ibu silahkan kita Kok break kita sebentar. tidak ada kopi ya di sini ya. Oh, lagi di ini ya, proses ya. Mungkin ini apa masuk ke penampilan kita break dulu ya teman-teman ya atau peserta yang ada di Zoom. Jadi kita ada penampilan lah. Sama dari teman-teman di investigasi perwakilan Papua juga. Udah. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan band lokal kami. Judulnya apa, Fadil? Karena susah ya. Karena itu sayang musiknya. Bagi teman-teman yang ada di Zoom, yang tahu lagunya, mari kita nyanyi bersama. Biasa saat cinta, satu sepindah, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sesu bilang saat akan berpindah karena sayang, jangan kau berulah saat akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sesu bilang saat akan berpindah karena sayang. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan tak kabari. Kasih, kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sakuat atas nama cinta, setelah suka paksa itu masalahnya. Biasa saat cinta, satu sepindah, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sesu bilang saat akan berpindah karena sayang, jangan kau berulah saat akan berdua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sesu bilang saat akan berpindah karena sayang, biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa saat cinta, satu sepindah, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau sesu bilang saat akan berpindah karena sayang, jangan kau berulah saat akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau sesu bilang saat akan berpindah karena sayang. Yeay.
Makasih Mbak Apa? Debbie dan Mas Fadil. Walaupun dadakan tapi suaranya juga gak kaleng-kaleng ya. Iya dong, jelas. Itu diva kita nih. Diva dari Diva. bidang investigasi ya. Dari bidang Iya. investigasi. Nah, Ah, mungkin sebelum kita lanjut Bapak Ibu, jadi sedikit menginfokan kepada para peserta Zoom, jika ada pertanyaan bisa langsung ketik pertanyaan di kolom komentar sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. ya. Nah, atau nanti setelah kita buka sesi tanya jawab mungkin bisa raise hand, tapi nanti setelah kita buka sesi tanya jawab. Jadi bisa mengetik pertanyaan dulu ya di Iya. kolom chat ya seperti itu. Ya, betul. Jadi peserta juga bisa ikut berpartisipasi ya. Ya, dalam mungkin acara mungkin ini juga ya. nanti kalau misalkan kita sambil bahas, siapa tahu ada pertanyaan yang langsung terkait dengan yang kita bahas, kita bisa langsung jawab juga. Iya, betul. Nah ini kayaknya udah 10.40 nih kalau di jam WIT nih. WT ya udah hampir Udah habis jam 11 nih. jam 11 ya. Ya. Kalau di sana masih pagi mungkin ya. Ini kalau di WIT Iya, masih apalagi ini pagi. kan hari Jumat ya. Sebentar lagi Jumatan kan berarti ya. Heeh. Waktu kita singkat ya. Nah ini mungkin kayaknya kita Agustinus butuh. Wibo mau jumatan. Ya nih Mbak Mega nih, ini kayaknya kalau abang-abang nih mas-mas di sini nih kayaknya butuh kopi nih untuk lebih semangat lagi nih nanti nih lanjut nih. Padahal dari tadi kita nunggu kopinya mana ya? Ya, kopinya mana ya? Masa kita sudah sesantai ini kopinya nggak ada. Sudah lesehan pula di sini Mbak Mega loh. Itu. Iya. Konsepnya kita Oh ini lesehan. nih kopinya nih. lihat Mas nih. Yanto nih. Oh. Mas Yanto, makasih ya kopinya ya. Ternyata ada kopinya Aduh, loh. Mbak. kita ada kedatangan Mas Ini- Yanto yang mau ini- bawa kopi. Ini kopi Wamena sepertinya nih. Ini dadakan nih Mas Yanto nih tiba-tiba menyiapkan nih untuk kita nih. Terima kasih Mas Yanto. Makasih Mas Yanto. Yang di Merauke belum dapat Mas Yanto. Mas Oh, yang di Yanto, Merauke belum Mas Yanto, dapat. Mas Yanto ekspedisi ke Merauke. Ya. Mas Yanto ikutan eksis walaupun cuma tangannya aja ya. Tapi nanti bocoran nanti Mas Yanto ada kok di penampilan selanjutnya. Iya. Jadi misteri, jadi misteri nih. Mas Yanto tuh yang mana sih? Gitu. Siapa sih? Gestar ya. Yang jelas Mbak Mega pasti penasaran nih. Siapa sih Mas Yanto ini? Mungkin lanjut kali ya. Tadi kan gimana Kak tadi Kak? Tadi kan Gimana kita Mbak Mega tadi? berbicara terkait dengan overhead ya, Iya. Mas Bang Ribo dan Mas Yudi. Kalau terkait dengan penghitungannya nih, penghitungan kerugian keuangan negara yang melibatkan dengan overhead yang menjadi ilegal di dalamnya itu seperti apa? Mungkin Ya. abang-abang ada contohnya? Profit dan overheadnya ya seperti itu ya. Ya. Ya, Mungkin- Mas Bayu mungkin bisa Jelas. menjelaskan terkait dengan Ah, ngitungnya seperti apa ya gitu. Mungkin Mungkin untuk ini mempermudah menggunakan ini ya, menggunakan Excel aja hitung-hitungan kali ya. Excel ya, Excel karena aja biar ya. gampang juga untuk peserta untuk Eh, apa namanya itu Mem- membayangkan. Ya, Ya, seperti itulah memvisualisasikan ya. lah, memvisualisasikan apa yang kita omongkan. Iya, mungkin bisa ditampilkan nanti melalui Excel. Coba ya, ini izin share screen dulu kali ya. Ini udah simpel aja tapi ini. Ya, ini Nah, untuk kegiatan-kegiatan simple ya. bagian simpel. Izin nih Bapak Ibu nih. Ini kelihatan? Udah kelihatan ya? Mbak Mega udah kelihatan ya? Ya, jelas. Ini jadi ada nih contoh nih kasus, kita ambil kasus simpel aja. Misalkan ada kasus paket peningkatan jalan. di mana nih kasusnya? Kasus peningkatan jalan di Wamena ya? Waduh janganlah, ini kita di mana kan lah. Angkanya juga kita samakan lah. Iya. Di kota X. Di kota X. Di kota X. Nah ini dia ada nilai SPK-nya tuh atau nilai kontraknya nih 1 miliar. Ya. Mungkin 1 miliar kecil ya, seharusnya 10 miliar lah. Iya. Tapi ya kita anggap aja dia 1 Ah. miliar. Nah berarti kan kalau misalkan kita lihat komponen harga 1 miliar ini ada pajak nih. Ya betul. Ada pajak PPN. toh, ada pajak PPN. Nah Ah. berarti kita kurangkan dulu nih harga tanpa PPN untuk paket tersebut berapa. Biasanya kalau sekarang kan PPN, kalau ini kita ngambil case-nya PPN-nya masih 11. Ya 11%. Nah, kalau tahun depan isu yang 12% kalau nggak salah ada sedikit penyesuaian ya, 12-nya untuk barang mewah Ya. kalau nggak salah. Apa kemarin ditunda? Hah, itu udah ya? Oh, nggak tahu deh. Kata Pak Luhut. Kata Pak Luhut kita tunda dulu. Tapi ini kita pakainya contohnya misalkan 11%. Berarti PPN 11% itu kita dapat 99 juta sekian. Jadi nilai PPN-nya. untuk PPN. Ya. Jadi nilai kontrak tanpa PPN ini 900 juta sekian. Nah, terus kita lihat nih di dalam kontrak itu item pekerjaannya apa aja sih? Ini untuk mempersimpel kita
simplifikasi lah, cuma jadi empat Ya. item pekerjaan nih, A, B, C, D. Mungkin kalau biasanya nanti kalau di kontrak mungkin yang satu pekerjaan aspal, yang satu pekerjaan galian Galian C, ya kan, kayak gitu gitu-gitu kan. Nah ini A, B, C, D. Di dalam dokumen penawaran, di dalam analisa harga satuan tuh tertera nih profit dan overheadnya itu 10%. Ya, oke. Nah ini di kasus ini nih harga satuan untuk masing-masing item pekerjaan sebesar sekian. Kalau untuk pekerjaan A 225, pekerjaan B 225, C 210, D 180. Nah, terus Ini udah termasuk ini ya, berarti udah termasuk profit dan overheadnya berarti ya, kalau yang ini udah termasuk profit dan overhead sama Ah, untuk dia jadi genap 1 miliar tadi kan kontrak sama pajaknya. Iya, betul. Nah, pajaknya. Nah, Ah. sekarang kita bisa bukan eliminasi nih, kita keluarkan lah nih profit dan overheadnya. Yes. Jadi kayak gimana sih? Nah, ternyata harga satuan untuk Tanpa- masing-masing item pekerjaan tanpa overhead, tanpa profit dan overheadnya. tanpa profit dan overheadnya jadinya seperti ini. Ya. Misalkan untuk item pekerjaan A jadinya 204 juta, item B 204 juta, item C 245 juta, item D 163 juta. Jadi ternyata keuntungan dan overheadnya tuh kalau kita total 81 juta 900. Nah, Kecil aja ya, karena mungkin nilai kontraknya. karena mungkin gitu. nilai kontraknya kan 1M. Tapi kan profit dan overhead kan nggak terbatas 10% Mas ya. Ya. Kalau nggak salah berapa Mas? Bisa sampai 15% kalau nggak salah. Kalau di dalam Bisa sampai 15 Permen ya? PUPR terkait Iya. dengan jasa konstruksi Hmm. itu memang disebut bahwa 10% sampai dengan maksimal 15%. 15%. Nah, terus kita lihat nih rasio atau proporsi masing-masing item pekerjaan. Jadi ternyata untuk item pekerjaan A itu 25%, item pekerjaan B 25%, item pekerjaan C 30%, dan item pekerjaan D 20%. Nah, terus ini kita pakai perhitungan konstruksi. Iya. Asumsi ya, berarti. Asumsi, Ya. asumsi. Misalkan dari hasil perhitungan ahli konstruksi setelah cek fisik dan uji lain-lain, ini nih progresnya ternyata untuk masing-masing item pekerjaan, kalau ditotalkan 65%. Ya. Nah, tapi kalau untuk masing-masing item pekerjaan itu item pekerjaan A 20, item pekerjaan B 20, item pekerjaan C 15, item Ya. pekerjaan D 10. Berarti Nah, bobotnya 65% ya. Bobot totalnya jadinya 65. 65% ya. Berarti kan kalau kita pakai metode penghitungan ini yang kita biasanya Mas ya. Yang kita biasanya nih. Berarti tadi kita lihat dulu deh kalau 65% nih pembayaran yang harus Berapa? diterima berapa. Ya. Nih ya. Jadi nilai terpasang atas pekerjaan yang 65% itu ternyata 585 juta sekian. Ini dari harga satuan yang tadi ya, harga satuan dengan profit dan overhead yang Ya. ini nih. Jadi yang ini 20% dikalikan 225 dan seterusnya dapatlah 585. Nah, kan kita ngitung ini asumsinya juga kalau pencairannya sudah 100%. Ya. Sudah 1 miliar. Berarti kan kita ngitung kerugiannya, uang yang cair sesuai dengan SP2D itu 1 miliar. Ya. Kita potong dengan PPN-nya 99. Jadi seharusnya SP2D lah. SP2D tanpa PPN itu jadi 900 juta sekian. Ya. Nah, ternyata volume terpasangnya hanya 65 berdasarkan hitungan ahli konstruksi. Ya, betul. Berarti kan kita kurangin aja nih, tadi hitungan ahli konstruksi kan 585. Ya. Berarti kerugian negaranya menjadi 315. Nah, tapi kita juga ada informasi tambahan karena biasanya kan selain PPN ada PPH nih yang dipotong. Kalau di sini case-nya berarti 1,75% PPH-nya. PPH 23-nya. Ya. Kita anggap dia sudah memenuhi kualifikasi kecil lah, masih kualifikasi kecil karena 1M kan. Nah, jadi ada informasi tambahan bahwa ada PPH 23 yang sudah dipotong dan disetor sebesar 15 juta sekian. Ya. Nah, ini kalau hanya berdasarkan volume ahli tanpa kita memperhitungkan keuntungan dan overhead yang tadi kita lihat. Nah, tadi kita lihat kan overheadnya 81 juta 900. Ya, Tadi betul. poin pentingnya apa sih Bang kalau keuntungan dan overhead ini jadi tidak layak? Maksudnya tidak berhak itu? Tidak berhak kalau memang dari proses perencanaannya Hmm. sampai dengan penetapan penyediaannya terdapat semacam rekayasa lelang. Semacam rekayasa lelang. Ya, ada artinya tidak dilakukan secara adil itu ya, prosesnya transparan terkait dengan pemilihan penyedianya, maka kalau pendapat LKPP menyatakan bahwa juga kontrak jadi tidak sah, otomatis keuntungan, profit dan
profit dan overhead yang ada di dalam nilai kontrak tersebut juga menjadi tidak sah. Nah, seperti itu. Intinya tidak berhak. Artinya, itu semua tapi ya. kita harus membuktikan dulu Mas Yud. Iya. Artinya memang kita harus bisa membuktikan bahwa memang mulai dari proses perencanaan, kan kalau dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari proses perencanaannya, perencanaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Tapi kan untuk di perencanaan sampai dengan penetapan penyedianya, kita bisa membuktikan bahwa atau buktinya sudah cukup untuk menyatakan bahwa memang proses lelangnya tidak benar, ya kontrak juga menjadi tidak sah. Kontrak tidak sah berarti bahwa keuntungan atau overhead, keuntungan dan overhead menjadi tidak sah seperti itu. Karena kan apa namanya, kontrak ini kan berasal dari fasilitas negara ya, seperti itu ya, seperti tadi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ya. Ya, jadi tadi misalkan berarti dalam kasus ini kita berhasil membuktikan bahwa dalam proses perencanaan sampai pemilihan penyedia itu ada persekongkolan di dalamnya. Jadi banyaklah bentuk persekongkolan kan, misalkan yang upload dokumen penawaran dengan yang yang mendaftar dan yang mengupload dokumen penawaran ternyata dikelola oleh satu orang aja. Jadi dia pakai satu perusahaan utama dan sisanya perusahaan bayangan. Atau mungkin juga terkait dengan persekongkolan itu kan berarti kan antara penyedia ya. Nah, bisa juga nih persekongkolan antara penyedia dan di atasnya atau secara vertikal, berarti dengan Pokja, misalkan dengan Pokjanya kan, itu juga menggugurkan kontak lah. Nah, berarti kalau dalam perhitungan ini, misalkan kita sudah memastikan bahwa proses lelang formalitas sama seperti tadi, jadi kita hitung SP2D yang sudah cair, kita potong dengan PPN, kita pakai volume ahli tadi ya, yang terpasang 65%, 585. Nah, kita keluarkan nih keuntungan dan know-how sebagai penambah. Jadi kalau tadi kan 585 ini sebagai penguang, sebagai satu komponen, dia cuma satu komponen aja. Nah, kalau ini dia ada dua komponen, ada volume terpasang, ada keuntungan dan overhead. Jadi SP2D yang cair dikurangi dengan volume terpasang, lalu ditambahkan dengan overhead. Nah, jadinya nilai kerugiannya 397 juta. Sama kita state juga ada PPH yang sudah dipotong dan di store. Nah, kalau sini kan kelihatan nih Mas ya bedanya Mas ya. Kalau yang 1 dan 2 ini. Ya berarti itu ya keuntungan dan overheadnya itu dihitung full 100% juga berarti ya, karena udah dibayar 100% ya. Oh iya, ya kan karena dia pembayarannya sudah 100%, kita ngitung overheadnya juga, keuntungan dan overheadnya juga 100%. Man kalau misalkan nanti pembayarannya, ini kan kontraknya 65 ya, misalkan pembayarannya baru 80 atau 85. Berarti perlu disesuaikan lagi berarti ya. Nanti kita sesuaikan lagi perhitungan keuntungan dan overheadnya dengan apa proporsional lah terhadap pembayaran. Gitu. Ya misalnya yang baru dibayarkan kan kita juga banyak tuh dapat kasus dari penyidik gitu ya. Kan pembayarannya apalagi di Papua ya, kadang itu pembayarannya baru 50% atau 60% gitu. Berarti bagaimana itu menghitungnya? 60% overhead itu atau bagaimana? Oh, kalau misalkan di kasus ini Mas ya, misalkan tadi kan kita nilai nih overheadnya ini karena pembayaran sudah 100% langsung ini nih mana ya? Oh ya ini dia nih. Keuntungan dan overheadnya kan langsung kita ambil dari harga satuannya nih karena kita anggap sudah 100%. Nah, tapi kalau misalkan dia tadi kalau 50 nggak sesuai sama ini Mas, nih volumenya udah 65. Mana kalau kita hitungannya 70 atau 80 deh. Nah, boleh. 70, 80 kan. Nah, misalkan kalau 70 berarti kita hitung lagi dulu nih harga overheadnya kita sesuaikan, berarti 70% dari, kalau untuk pekerjaan A 70% dari 20 juta. Kalau untuk pekerjaan B berarti 70% dari 20 juta. Jadi nanti total keuntungan dan overheadnya 70% dari 81 juta ini. Iya. Berarti overhead, profit dan keuntungan tersebut, profit dan overhead tersebut diperhitungkan sebagai komponen kerugian keuangan negara berdasarkan proporsi yang sudah dibayarkannya. Yang diterima oleh penyedia. Yang sudah diterima oleh penyedia. Kalau 30%-nya kan belum ya. Oke. Karena kan kalau baru 30% yang misalnya baru 65% yang dibayarkan, berarti kan 35%-nya masih dikas daerah ya, belum dibayarkan kepada penyedia seperti itu ya. Ya gitu Mas. Nah tapi ini kasus simpel aja sih. Ini
kita visualisasikan secara sederhana, mungkin nanti di dalam ini juga sebagai salah satu alternatif Pak ya. Alternatif ya Mas ya. Dalam metode penghitungan. Ya. Jadi nggak harus selalu seperti ini, nanti kita sesuaikan lagi terhadap dokumen informasi yang kita terima. Mas Bay, aku mau nanya satu Mas Bay. Terkait dengan ini tadi yang PPH. Itu kan jadi kan PPH itu sebenarnya kan kerugian yang sudah dipotong duluan ya. Nah, itu men-state-nya di laporan bagaimana kalau kita menggunakan overhead tapi PPH-nya sudah dipotong duluan. Nah, itu gimana tuh? Kalau kita ngomong Sudah distorkan ya. kalau kita ngomong PPH, tapi ini sepemahaman saya ya. Kan kalau pajak itu kan, tapi seharusnya nggak bisa sih. Jadi kalau pajak itu kan ada sistem restitusi pajak ya, pengembalian pajak ya. Nah, salah satunya pajak penghasilan. Kalau ada kesalahan dalam penghitungan DPP-nya, dasar pokok pengenaan pajaknya. Nah, cuman seharusnya idealnya kalau dia sudah terkait dengan kasus pidana atau kasus korupsi, ya opsi restitusi nggak bisa ditempuh lah, nggak bisa ditempuh. Cuman kita nggak tahu nih, saya kebetulan ahli akuntansi dan auditing, bukan ahli pajak. Ini kita sebagai auditor lah. Kita sebagai auditor. Oh iya, tadi tuh yang disampaikan Mas Yudi ya, maksudnya kalau misalnya kan PPH itu muncul dari karena adanya keuntungan atau profit yang diterima ya. Sementara misalnya oleh penyedia sudah dipotong terkait dengan PPH-nya pada waktu pembayaran ya. Mas, sorry Mas ya, saya ganti posisi. Ternyata pegel juga. Maaf. Ya, maksud saya gitu Mas Bayu, bahwa tadi kan yang terkait dengan PPH lah. Kalau misalnya kita di posisi misalnya di penyedia ya, lah kalau keuntungan saya dan overhead saya tidak dianggap, sementara saya sudah dipotong PPH. Ya gimana tuh kalau kita lagi melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara? Nah, kalau secara konsep PPH itu kita samakan lah seperti tindak lanjut atau seperti pengembalian. Jadi dia tidak mengurangi nilai kerugian, pendapat ya. Tidak mengurangi nilai kerugian, tapi kita informasikan bahwa sudah ada pajak PPH 23 yang dipotong dan setor. Biar nanti jadi sebesar itulah, biar nanti kan jadi pertimbangan majelis hakim untuk menentukan. Penting kita state itu nanti hasil hitungan kita setelah dikurangi overhead. Nanti kalau ada PPH yang dipotong itu nanti ya kita ibaratkan sebagai pembalian informasi lainnya gitu ya. State awalnya. Jadi informasi lainnya Mbak Mega. Ya. Kan Mbak Mega ada mungkin tadi kan kalau nggak salah nih kayak Mbak Mega ada visi misi tersembunyi nih. Oh karena sekarang lagi tugas ya. Lagi audit PKN ya. Jadi mungkin case-nya mungkin hampir mirip kali ya dengan case-nya hampir mirip. Lumayan nih buat sidang nanti deh. Betul. Siapa tahu ditanyakan kan. Siapa tahu mungkin Mbak Mega mau menggabungkan atau bagaimana. Kalau berdasarkan perhitungan tadi, saya rasa cukup jelas ya. Cuman kalau untuk berdiskusi di sini, saya rasa jangan nih. Soalnya kasusnya lagi jalan. Oh iya, benar sih Mbak. Ya, jangan dibuka dulu. Kita diskusi di belakang aja nanti. Ini saya izin ini ya, stop share lagi ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, abang-abang yang ada di kolom chat. Itu. Oh, ini kita langsung mau masuk tanya jawab nih, Mbak Mega nih. Kebetulan ada satu nih. Oh ya udah, oke, siap. Satu dari Pak Ivan Dijuni, izin bertanya terkait dengan overhead. Sepengetahuan saya overhead itu seperti biaya operasional tambah. Misalnya biaya izin masuk atau biaya angkut. Kenapa itu dianggap sebagai kerugian negara? Gitu. Jadi kalau berdasarkan diskusi kita tadi ya nih abang-abang, kalau overhead itu kita state atau kita perhitungkan sebagai kerugian keuangan negara dalam situasi apabila proses lelang dalam pemilihan penyedia itu tidak dilakukan dengan benar gitu ya. Ada rekayasa negatif atau perbuatan yang melanggar hukum gitu ya, sehingga tidak sah kontraknya. Atau mau ditambahkan? Oke, boleh. Nah, kalau di dalam ini ya, coba menjawab ya dari pertanyaan tadi dari Mas siapa namanya? Pak Irfan Dijuni. Ya, dari Pak Irfan ya. Kalau di dalam Permen PUPR ya, Permen PUPR terkait dengan pedoman penyusunan
harga Harga satuan satuan. untuk jasa konstruksi. Di dalamnya memang sudah dijelaskan terkait dengan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini terdiri dari biaya umum dan keuntungan. Nah, di dalam penghitungan biaya umum inilah yang mungkin yang dikaitkan dengan biaya yang disebut tadi overhead, itu yang biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utamanya, Kegiatan item utama, pekerjaan ya. tersebut ya. Nah, sebenarnya di dalam Permen PUPR itu mengatakan bahwa biaya tidak langsung ini terdiri dari dua biaya umum. Biaya umum tadi yang mungkin disebut dengan overhead dan keuntungan. Nah, kalau di dalam Permen PUPR kan 10 sampai dengan 15% sudah di-state seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat saya ya, karena kalau untuk mau menghasilkan suatu produk, misalnya nih untuk pekerjaan apa ya, misalnya untuk menghasilkan satu ini yang di depan kita ini, untuk satu meja ini kan yang dihitung sebagai komponen dari harga satuan dari meja ini adalah biaya bahan materialnya, kemudian biaya tenaga kerjanya, kemudian peralatannya seperti itu. Jadi kalau di dalam Permen PUPR ini overhead ini memang tidak teridentifikasi nilainya berapa untuk satu item produk yang dihasilkan seperti itu, Mas Bayu. Saya kira itu saja sih. Jadi memang antara kita karena memang di state tidak dibedakan, tidak di state di dalam Permen PUPR terkait dengan jasa konstruksi bahwa profit berapa, overheadnya berapa, memang langsung disebut di situ adalah profit dan biaya umum dan profit atau keuntungan sebesar entah itu 10% ataupun 15%. Jadi memang tidak teridentifikasi nih. Kalau memang biaya yang teridentifikasi ya harusnya biaya yang berhubungan langsung dengan untuk menghasilkan satu produk itu. Jadi kayak tadi bahwa untuk menghasilkan satu, misalnya di depan kita ini ada meja nih, untuk menghasilkan satu meja ini adalah ada biaya bahan, ada biaya tenaga kerja, ada biaya peralatan untuk menghasilkan ini. Saya kira itu yang dimaksud dengan overhead. Makanya kalau di dalam Permen PUPR itu dikatakan bahwa biaya-biaya overhead ini tidak teridentifikasi nilainya berapa untuk satu produk itu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab sih. Dari Mas Bayu mungkin. Tambahan kali, Mas. Kalau definisi overhead nih sebenarnya beragam ya. Tergantung ini ya. Tergantung Kalau pekerjaannya ya. Ya, kalau misalkan kita biasanya di akuntansi nih, waktu kuliah, zaman kuliah ya, biaya overhead kan biasanya biaya listrik, biaya air termasuk ya, Air, telepon, betul. kayak gitu-gitu kan biasanya. Bisa juga biaya overhead yang sifatnya khusus, kalau misalkan kayak di wilayah timur, mungkin karena terkait dengan kekhususan adat lah, biasanya kan ada biaya bakar batu nih. Batu, Biaya bakar gitu batu, kan. biaya ini. Nah, itu kan biasanya kita apa lah, sama penyedia dibebankan di biaya overhead. Nah, kayak gitu kan. Nah, cuman kalau diskusi aja Mas ya. Kalau secara praktikal kan sebenarnya biaya overhead sama keuntungan ini, kalau tadi dari Permen kan tidak dipisahkan nih, overhead berapa, keuntungannya berapa. Cuman kalau secara praktikal kan biaya keuntungan dan overhead ini ya lebih banyak keuntungan, dianggap sebagai keuntungannya. Nah, Kalau tadi ya, ini maksud misalnya biaya angkut ya, dalam mengerjakan misalnya untuk pekerjaan jalan ya, kalau menurut saya sebenarnya sudah ada terkait dengan biaya angkut di dalam perhitungan untuk setiap item pekerjaan ya, itu. kan ada. Misalnya nih, untuk mau pekerjaan lapis pondasi A misalnya agregatnya ya, kan tidak mungkin bisa ada material di lokasi pekerjaannya. Nah, di dalam analisa harga satuannya, entah itu analisa alat, analisa bahan, sebenarnya sudah memperhitungkan di dalamnya terkait dengan biaya pengangkutan untuk itu mobilisasinya, karena nanti materialnya menggunakan apa? Apakah menggunakan dump truck seperti itu. Jadi dia misalkan ini misalkan mungkin untuk item ini kebetulan pernah juga nih. Jadi untuk item pekerjaan aspal, item aspal, dia pembentuk harganya itu kan selain dari harga aspalnya sendiri, dihitung juga nih. Dia misalkan ngambilnya dari mana, dari terdekat, maksudnya dari lokasi. Kalau aspal kuliah juga Mas. Apa sih namanya itu ya? Kasih itunya lah. AMP-nya. Nah, AMP-nya ini dekat atau enggak. Nanti kan kalau misalkan jauh kan ada biaya tambahan nih. Nanti kan dia masuk ke biaya aspalnya itu sendiri. Iya, udah masuk. Jadi udah masuk situ kan. Dia menurut saya sih kalau biaya angkut, kalau misalnya untuk item pekerjaan yang tadi itu sudah masuk, tidak termasuk di dalam biaya umum, sudah masuk di dalam
biaya untuk menghasilkan satu produk itu. Kalau misalnya kayak tadi misalnya pekerjaan jalan terkait dengan aspal, ya kan tidak mungkin termasuk di situ kan sudah ada biaya bahannya aspalnya. Kemudian biaya peralatannya apa? Ada pasti entah itu dump trucknya, kemudian peralatan untuk mengolah aspalnya seperti itu kan ya. Sampai dengan ada juga tenaga kerja di situ. Jadi memang udah memperhitungkan. Sementara overhead yang dimaksud di dalam Permen PUPR ini kalau saya baca bahwa biaya umum yang memang tidak bisa teridentifikasi nilainya berapa untuk menghasilkan suatu produk atau satu barang itu seperti itu. Mungkin contohnya itu ya, kayak misalkan untuk bakar batu. Bisa Ya. masuk nggak sih Mas itu Mas kalau sebenarnya? Nah, Yang biaya bakar batu kayak biaya bakar batu. ini Bisa aja kita sebenarnya. inilah kan ada setiap daerah kan punya Keunikan. keunikan, Ya. keanekaragaman kan. Ya, Nah, betul. bisa jadi kalau kita lihat dari balik lagi nih ke Ya. cost and benefitnya. Kalau misalkan kegiatan bakar batunya tidak dilaksanakan, bisa jadi pekerjaannya nggak bisa jalan. Bisa jadi kan ya untuk mungkin penyedia atau mungkin dari PPK menilai kalau misalkan acara bakar batu 100 juta atau 200 juta, ya nggak apa-apa lah. Jangan sampai nanti pekerjaan yang nilainya 30 miliar, 40 miliar ini nggak bisa terlaksana atau terlaksana hanya sebagian doang. Tapi ya balik lagi nih, ini kan professional judgment ya berarti ya. Nanti kan balik lagi ke professional judgment ya. Berarti kita perhitungkan ya kalau ada seperti kalau kayak bakar batu itu kan cuma ada di Papua ya. Kalau di daerah sepertinya tidak ada ya. Iya. Jadi gini, kalau saya biasa menanggapinya gini. Kan emang tertulis biasanya overhead dan atau Profit. keuntungan gitu Ya, kan. profit Tapi pada plus. praktiknya Ya. di lapangan overhead dan keuntungan itu ya itulah keuntungan bagi penyedia. Ya. Nah, untuk penyedia yang 10 sampai 15% kalau kita lihat di analisa harga satuan Ya. gitu kan. Emang namanya overhead dan keuntungan, tapi sejatinya ya itulah keuntungan yang diterima oleh penyedia gitu. Dan mungkin ya saya menambahkan sedikit Mas Yudi. Kalau memang bahwa kita bisa membuktikan dari awal, mulai dari proses perencanaan ya, Nah, kalau di dalam analisa harga satuan tersebut sebenarnya di luar dari profit dan overhead itu sendiri, untuk bahan dan bahan material tenaga kerjanya, ya kadang-kadang ya mungkin tidak semua. Kadang-kadang sebenarnya karena mungkin sudah dimulai dari ada penyimpangan mulai dari proses perencanaannya, di dalam analisa harga satuannya itu sebenarnya sudah naik lah, sudah ada sedikit keuntungan, iya. sudah ada keuntungannya. sudah ada sedikit keuntungannya, bukan sedikit ya, kadang-kadang banyak juga ya gitu. Karena contoh saja ya, pada saat mungkin mereka menyusun HPS-nya waktu di awal ya, harga dasar yang digunakan kadang-kadang menggunakan langsung tanpa melalui survei harga pasar. Yang digunakan kadang-kadang harga dasarnya adalah dari satuan harga yang kabupaten ataupun provinsi. Daerah ya, Di mana kalau kita membandingkan di dalamnya, dalam analisa di harga pasar, kalau misalnya ada yang di dalam penyusunan HPS-nya dia melampirkan hasil surveinya antara hasil dari survei harga ke entah itu di toko A atau toko B dengan standar satuan harga yang di dalam yang ditetapkan oleh kabupaten ataupun provinsi jauh lebih tinggi, dan itu karena kan memang namanya HPS ya. Kalau kan penyusunan HPS itu kan di dalam Perpres kan hanya sudah memperhitungkan keuntungan dan biaya umum secara wajar ya, secara bahasanya seperti itu. Dan kalau penyusunan HPS itu dikatakan bahwa disusun secara keahlian keahlian dalam seperti apa. Nah, ini di luar dari topik Mas ya, tapi mungkin sedikit cerita juga lah. Bagaimana sih suatu HPS itu benar-benar dapat mencerminkan harga wajar di kabupaten. Ya. Nah, jadi ada terkait dengan kemarin lah penugasan gitu kan. Nah, tapi nanti kalau diceritain kelihatan juga tentang apa nih. Nah, jadi ada dilema nih, misalkan kalau sekarang kan pengadaan mulai digalakan e-purchasing ya. E-purchasing. Nah, e-purchasing ini salah satu
kendalanya nggak semua distributor atau nggak semua penyedia ini tersedia, apalagi di wilayah Papua kan. Mungkin yang paling dekat kalau distributor mungkin di Makassar atau di Surabaya. Ya. Nah, pasti kan harga yang di Makassar dan di Surabaya nih beda. Sama kalau misalkan ada harga yang di Jayapura atau di wilayah Papua lah. Nah, sementara nanti ada dilema pembelian produknya ini terbatas harganya oleh harga HPS Ya. yang ada di kabupaten. Nah, ini jadi mungkin jadi ini juga ya tantangan ya nanti ya ke depannya ya. Gimana harga di dalam e-katalog itu bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan di masing-masing daerah. Karena kan masing-masing daerah ini ya tadilah mungkin keterbatasan dalam ini juga kan, Ya. purchasing kan, Ya. penyedia kan, cangkupan penyedia. Jadi intinya itu sih Mas, mau coba menggambarkan bagaimana harga HPS ini belum tentu harga SSH, standar satuan harga ini belum tentu mencerminkan suatu harga yang ideal lah bagi daerah. Ya, kalau yang mungkin tadi ya Mbak Mega ya, bahwa overhead ini sebenarnya di luar dari biaya yang tidak berhubungan langsung dengan tidak berhubungan langsung dengan produk yang mau dihasilkan, Ya. seperti itu. Oke, siap. Mungkin kita break dulu kali ya. Kita Oh udah iya, boleh. cukup lama berbincang dari tadi, memberikan contoh, terus kemudian perhitungan. Kita break sebentar ya Bapak Ibu rekan-rekan, kita break 5 menit mungkin 5-10 menit sebelum nanti kita kembali lagi untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Sambil menikmati persembahan satu buah lagu dari grup band dadakan kami, Mas Yanto tadi ya. Mas Yanto katanya mau nyanyi Yang Mas Yanto nih Yanto nanti. and Gang. Yang tadi yang penasaran dengan Mas Yanto Iya. ya. Nanti melihat Mas Yantonya seperti apa. Ya. Sambil kita menikmati persembahan, mungkin bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin ingin berbagi pengalaman terkait dengan illegal gain dalam penghitungan kerugian keuangan negara, boleh disampaikan terlebih dahulu melalui fitur Zoom chat atau nanti boleh disampaikan Raise hand. secara langsung melalui raise hand. Dan juga Bapak Ibu, saya ingatkan untuk mengisi presensi yang linknya tercantum dalam chat. Itu nanti kita akan mendapatkan sertifikat untuk mengikuti Aninja Cita ini, dan sekaligus kami mohon partisipasinya Bapak Ibu untuk mengisi link survei yang tercantum di bawah layar Bapak Ibu sekalian yang tertera di running text untuk memberikan saran atau masukan atas kegiatan Bentang Cita 2024 ini. Oke, baik, silakan Mas Yanto, sudah siap? Coba. Di close aja dulu. Jadi ini ya dipotong loh. Balik ke kita. Balik ke kita dulu. Nah, ya mungkin kecewa nih ini teman-teman. Ternyata tadi soalnya belum masuk, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi mungkin kita lanjutkan kali ya diskusi tanya jawab kali ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa sambil menunggu nih kendala teknisnya. Tidak harus bertanya Mas Bayu. Kalau iya. ada Bapak Ibu yang Ada punya Bapak Ibu yang pengalaman, Mau sharing juga nggak sharing juga apa-apa nggak gitu kan, apa-apa. misalnya punya pengalaman dengan contoh-contoh illegal gain. Mau sharing juga nggak Ini apa-apa. ada satu pertanyaan nih, abang-abang yang ada di Jayapura dari Bapak Samuel Tandibua. Ini Mbak Mega juga bisa jawab sih. Saya
Kalau Mbak Mega bisa jawab, dijawab loh Mbak Mega. Pertanyaannya, pada tahap perencanaan, apakah perlu dipertimbangkan tentang kearifan lokal? Kearifan lokalnya ini luas nih. Beda-beda Mungkin nih. tadi ya, Mungkin kayak tadi ya, yang kayak bakar Mungkin batu kalau tadi apa itu ya. tadi ya. Iya. Jadi mungkin di dalam tahap perencanaan melihat keistimewaan daerah lah. Iya. Nah bisa juga tuh, apalagi kalau misalkan ya daerah-daerah yang rawan lah, bisa jadi keuntungan atau overheadnya itu sengaja ditinggikan untuk mengantisipasi hal itu. Tapi Karena kan memang itu biasanya kalau yang di daerah rawan itu hampir pasti terjadi sih sebenarnya ya. sih. Cuman kan Mas Bayu ya, Hah? kalau mau diakomodir di dalam ini kan memang enggak ya seperti itu ya. Iya. Tidak ada diakomodir bahwa pada saat perencanaan itu sudah harus memperhitungkan bahwa nanti akan ada kegiatan bakar batu. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau ditanya pada saat proses perencanaan, boleh nggak kita masukkan kearifan lokal? Kearifan lokal. Kearifan Nah, lokal. sebagai pada saat ini kan perencanaan itu termasuk dalam penyusunan APS itu. Seperti itu. Kalau gimana nih? Mungkin kalau pendapat ya sebenarnya kan kalau kita sudah tekan kontrak berarti penyedia sudah menyanggupi untuk memberikan pekerjaan sesuai dengan sesuai dengan kontraknya kan. Ya. Nah, berarti kalau misalkan memang di daerah tersebut rawan ada kegiatan-kegiatan ya bakar batu kayak gitu, ya penyedia sudah bersedia dengan menandatangani kontrak tersebut. Nah, prinsipnya berarti pada saat perencanaan tetap kita itu ya efektif, efisien, ekonomis. Intinya kan itu kan tetap 3E itulah harus kita pegang lah. Nah, tapi juga jangan sampai gini Mas, takutnya kalau misalkan kita terlalu ekonomis, nah penyedia nggak ada yang mau masuk. Iya. Takutnya kan kayak gitu tuh. Ya, cuman tadi ya, kalau tadi yang dikaitkan itu boleh nggak bahwa terkait dengan kearifan lokal itu dimasukkan di dalam biaya, ya ada biaya dalam perencanaan. Misalkan kalau- item langsung gitu. Oh iya, sekira tidak ya. Kalau item langsung kayaknya tidak sih. Ya, mungkin Tidak. ada mobilisasi, terus item kearifan lokal, gitu ya. Mungkin itu bayangannya. Ya tidak sih. Iya. Nah itu tadi ya. Kan sebenarnya kalau keuntungan sampai dengan 15% tersebut, sementara HPS pun kan bukan HPS yang harga yang paling rendah ya. Harga pasar tapi sudah melalui proses, artinya belum tentu bahwa harga di dalam masing-masing analisa harga satuan tersebut sama dengan yang di pasar. Bisa jadi bahwa penyedia mampu mendapatkan harga yang lebih murah. Contohnya saja ya Mas Bayu ya. Sering ya di wilayah Papua ini untuk harga materialnya dihitung bahwa dia beli kayak gitu. Padahal kan material itu diambil dari Kuil lah. ya ada entah itu dari sungai langsung. Ya kadang-kadang memang kalau kita di wilayah Papua ini harus ada izin ke pemangku adat. Nah, mau nggak mau kalau mau mendapatkan material di situ secara gratis, kadang-kadang mungkin ada biaya yang harus dikeluarkan oleh penyedia. Nah, sementara di dalam perhitungan analisa harga satuannya itu bukan mengatakan bahwa diambil gratis dari alam. Itu kan dibeli juga. Jadi kalau mau memperhitungkan itu kan kalau di dalam ketentuan kan jelas tidak ada terkait dengan kearifan lokal, misalnya untuk bakar batu sudah diperhitungkan di dalam dokumen pada saat perencanaan. Saya kira tidak seperti itu. Kalau pendapat saya tetap gitu Mas. Jadi berdasarkan prinsip 3E itu tetap dijalankan. Cuman jangan sampai terlalu ekonomis, nanti penyedia nggak ada yang mau masuk. Ya. Tapi pasti itu PPK sudah tahu lah daerah situnya kan, daerah masing-masingnya kan. Cuman case-nya beda lagi nih kalau misalnya sudah masuk di tindak pidana korupsi itu beda lagi. kan ya. Ternyata bahwa ada biaya-biaya seperti itu terkait dengan kearifan lokal yang ditemukan. Ya mungkin untuk wilayah kita pada saat melakukan audit, ya mungkin kita bisa perhitungkan ya, karena itu memang nyata, bukan sekedar bahwa dia ada-adain kayak gitu ya. Karena kan apalagi untuk wilayah-wilayah tertentu ada kegiatan-kegiatan bakar batu. Ya kalau memang sudah masuk di ranah
tindak pidana korupsi ya, dan memang kita bisa membuktikan bahwa ada pengeluaran terkait dengan untuk biaya bakar batu yang wajar. Nah, tentu pasti kan tidak mungkin juga kan dari penyedia mau mengeluarkan lebih dari yang ini kan, seperti dari ini. Nah, mungkin kita bisa perhitungkan sebagai untung. ya Pengurangan kerugian ya. ya Selagi eh, sejauh mana bisa dibuktikan ya ya. bisa dibuktikan. Ya, tapi tergantung siapa yang mau mempertanggungjawabkan di Ya, betul. persidangan nanti seperti itu. Beda-beda auditor, beda masap. Iya. Kalau Mas Bayu berani mengatakan bahwa ini kearifan lokal ala bakar batu sebagai pengurang atas nilai KN yang tersebut, ya silakan kalau bisa mempertanggungjawabkan seperti itu. Saya kira itu pendapat dari saya, Mbak Mega, dari kami di sini bertiga. Ini ada pertanyaan yang baru masuk nih dari Pak Yusuf atau Mas Yusuf. Ada 2 pertanyaan nih. Coba kita baca dulu ya. Sebagai ahli audit atau akuntansi, apa definisi illegal gain yang dimaksud dalam podcast ini? Apakah disamakan gain sama dengan income sama dengan profit? Terus yang kedua, saat ini illegal gain yang menjadi isu adalah kasus korupsi izin ekspor CPO. Apakah menurut Bapak Ibu keuntungan perusahaan minyak goreng tersebut yang dihasilkan dari pelanggaran izin ekspor adalah kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara? Nah, mungkin gimana Mas sudah ada masing-masing memahami? Ini bentar saya zoom dulu pertanyaannya nih. Kelihatan? Nah ya. Kalau yang pertanyaan pertama ya terkait dengan definisi illegal gain yang dimaksud dalam podcast ini, tadi definisinya pasti illegal gain ini keuntungan yang didapat dengan melanggar ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tadi kalau kita udah kasih contoh, pendapatan bunga kan tadi ada 2 ya contohnya ya. Ada pendapatan bunga yang digunakan untuk kepentingan pribadi, ada pendapatan bunga yang ternyata digunakan untuk pembelian mobil ambulans yang masyarakat. Dua-duanya termasuk illegal gain. Nah, tapi illegal gain apa yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara, itu kita lihat lagi dari case-nya seperti apa, peruntukannya. Mungkin itu kalau yang terkait dengan pertama. Dan kalau ini apakah disamakan gain sama dengan income sama dengan profit? Mungkin kalau pendapat saya sama. Gain, income, profit, keuntungan, pendapatan, keuntungan. Ya. Keuntungan yang profit ya tadi ya. Yang kedua ini kalau terkait dengan kasus korupsi izin ekspor. Nah, kalau keuntungan perusahaan minyak goreng yang didapat dari pelanggaran izin ekspor, itu dia termasuk kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Tuh. Oh, berarti ini definisi kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara harus kita pegang dulu nih. Sebenarnya intinya sama ya. Intinya sama kan, kerugian keuangan negara sama kerugian perekonomian negara. Cuman kalau kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti. Seperti itu. Kira-kira jawabnya Mas Bayu gimana? Kalau, waduh udah banyak pertanyaan ini. Nah, ini sama seperti tadi ya kalau kita analogikan di timah. Tadi kan ada pembelian biji timah di bawah harga pasar lah. Itu kan sebenarnya melanggar, ya paling dasar melanggar harga eceran tertinggi. Itu kan melanggar kan, itu kan melanggar ketentuan juga lah. Nah, itu kita bisa anggap dia sebagai illegal gain yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi masuk sebagai kerugian keuangan negara. Jadi kalau dalam kasus ini dia dapat keuntungan dari pelanggaran izin ekspor yang seharusnya dia tidak dapat melakukan ekspor atau apa. Nah, ini termasuk nih. Oh, mungkin berarti yang ini ya, yang nomor 2 ini contohnya, jadi saya sebagai perusahaan, saya ekspor CPO. Nah, cuman saya nggak ngurus izin, saya dapat keuntungan nih di situ nih. Nah, itu termasuk kerugian keuangan negara atau enggak? Berarti harus dilihat dari 2 sisi ini sebenarnya. Terkait dengan izinnya satu, kemudian apakah atas keuntungan yang diperoleh atas izin yang belum diberikan itu masuk dalam
kerugian ke negara atau kerugian perekonomian. Dan bisa ngeliat ini juga Mas dari dampak terhadap pelanggaran izin ini. Kalau tadi kan di kasus timah dampak dari pembelian di bawah harga pasar dan juga ini kan dia bisa beroperasi secara masif ya, beroperasi secara masif dan dia menyebabkan kerugian lingkungan yang lebih besar. Ya. Kerugian lingkungannya jadi lebih besar. Nah mungkin di sini nih Pak Yusuf nih keterbatasan saya sih terkait dengan ekspor, terkait dengan inilah tata kelola di dalam perusahaan minyak goreng ini proses bisnisnya kayak gimana. Nah cuman mungkin kalau dalam pelanggaran izin ini menyebabkan suatu kejadian atau suatu kerugian, ya kayak tadi ya kalau misalkan ditimah berarti kerugian atas lingkungan. Nah bisa jadi ini dia juga bisa jadi nih dengan dia melanggar izin ekspor ada kerugian lingkungan juga di dalamnya. Itu kan berarti kan bisa masuk ke dalam kerugian keuangan negara. Nah, mungkin Kalau itu. dari saya mungkin ya, kan kalau kita namanya kerugian keuangan negara itu kan harus nyata dan pasti ya. Nah kalau kita bisa menghitung atas keuntungan yang diperoleh atas impor ya, importnya tersebut bisa di split atau dihitung berapa, mungkin masuk bisa kita hitung sebagai kerugian keuangan negara ya. Tapi kalau memang banyak apa sih namanya mungkin asumsi-asumsi lagi yang digunakan ya mungkin masuknya ke kerugian perekonomian ya, karena kita tidak bisa menyatakan secara pasti kecuali kalau misalnya ada ahli yang bisa menghitung bahwa atas kegiatan impor ya, impor tersebut ekspor atau impor ekspor ya, atas kegiatan ekspor tersebut perusahaan sudah mendapatkan keuntungan sebesar ini. Intinya keuntungan yang didapatkan Ya. perusahaan itu ada ya kalau dari sisi pemerintah ada yang hilang nggak sih Ya, yang seharusnya jadi hak pemerintah? harusnya menjadi hak negara ya, Iya. seperti itu. Gitu. Sini. Atau Mbak Mega ada ini pendapat lain? Kalau dari Bapak Ibu peserta Aninda Citia dari Oh, ini Zoom yang mau Pak Yusuf masih ada tambahan nih. Jadi nanti sebelum lanjut, jika auditor BPKP menggunakan prinsip nyata dan pasti, mengapa dalam perhitungan kerugian negara menggunakan asumsi overhead atau keuntungan 100%, mengapa tidak 10%, mengapa tidak pakai real cost? Nah itu tadi Pak Yusuf, kita balik lagi nih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara, fungsi auditor itu kan menghitung ya, dan menyusun inilah konstruksi fakta dan kejadian lah, sangat bergantung kepada informasi dokumen bukti yang diserahkan oleh penyidik. Kita tuh nggak bisa tiba-tiba ada bukti informasi dokumen yang kita dapat tanpa melalui penyidik. Nah jadi ya balik lagi, kalau dapat bukti penyidik dapat bukti real cost, kita pakai real cost. Nah, cuman mungkin kalau penyidik menyanggupi untuk pakai perhitungan ahli, kita pakai perhitungan ahli. Tapi kalau misalnya nih, kalau mulai dari proses perencanaan tadi sampai dengan penetapan penyedianya sudah terbukti bahwa ada konspirasi untuk ada pengaturan lelang, berarti kan tadi kan kita bisa kita bisa menghitung nih bahwa keuntungan, profit dan overhead itu kan tidak di state profit berapa, overhead berapa kan ya kalau dalam jasa konstruksi ya. Jadi kita bisa menghitung itu sebagai komponen yang menambah kerugian keuangan negara karena si penyedia tidak berhak atas keuntungan tersebut. Sama aja sih sebenarnya pada saat kita juga melakukan penghitungan kerugian keuangan negara selama ini dengan metode real cost kan sebenarnya. Itu kan tadi sudah disampaikan bahwa pada saat kita menggunakan real cost sebenarnya di dalamnya juga kita sudah memperhitungkan profit dan overhead itu sendiri ya sebagai penambah kerugian keuangan negara. Seperti itu kan, kalau kita udah dapat real cost-nya berapa kan dia tidak berhak atas keuntungannya kan sebenarnya kan ya, seperti itu. Tapi mungkin begini juga, kita bisa menghitung overhead atau keuntungan itu yang menjadi penambah kerugian negara itu sejauh kita menambahkan bukti-bukti analisa harga satuannya juga gitu kan. Di sana kita bisa melihat berapa overhead atau keuntungan yang akan kita perhitungkan gitu kan. Sejauh itu tidak kita peroleh, kita tidak bisa. Tidak bisa juga gitu kan. Nah, di dalam kan Mas Yud ya, di dalam kontrak-kontrak misalnya untuk jasa konstruksi kan biasanya kan ada penawaran tuh dari penyedia sebagai pemenang lelang ya. Nah itu kan
ada analisa harga satuan juga kan sebagai lampiran dari kontrak itu kan. Nah kalau di dalam kontrak sendiri itu kan sebenarnya hierarkinya kan memang dokumen penawaran itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak. Walaupun hierarkinya adalah tetap nilai kontrak yang di atas. Cuman kan kontrak terbentuk tidak mungkin nilai kontrak ada itu tidak mungkin ada tanpa melalui proses dari analisa harga satuan dari yang memasukkan penawaran. Seperti itu sih menurut pendapat saya. Ini mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari mungkin izin Bapak Ibu, ini karena sudah jam 11.30. 12 ya. Iya, setengah 12. Mungkin tidak semua pertanyaan kita jawab ya. Kita jawab ya. Mungkin Bapak Ibu, ini kan Anindya Cita kan berlanjut ya, nggak cuman di hari ini, di jam ini. Nah mungkin bisa ditanyakan di Anindya Cita selanjutnya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad dari Inspektorat Pasangkayu. Pasangkayu benar dari Sulawesi Barat. Oh ada ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana membedakan antara kerugian nyata dan potensi kerugian, actual loss atau potential loss? Terus yang kedua, apakah illegal gain selalu identik dengan kerugian keuangan negara atau bisa bersifat lebih luas? Potential loss. Kalau mungkin kalau ini yang kedua dulu kali ya, kalau illegal gain apakah selalu identik? Nggak selalu identik ya. Jadi ya seperti tadi Pak Ahmad terkait dengan bunga yang digunakan oleh Kepala FKTP untuk membeli mobil ambulans, kita lihat lagi nih peruntukan atau penggunaannya nih, apakah dia untuk tadi kan kalau definisi kerugian keuangan negara kan ini ya yang diperoleh untuk keuntungan pribadi atau orang lain, ya kan? Nah berarti apakah bunganya ini dipakai untuk keuntungan dia atau orang lain, pribadi atau golongan lah. Nah kalau untuk tadi contohnya pembelian mobil ambulans kan untuk masyarakat, berarti dia bisa kita bilang kesalahan administratif lah ya. Bisa nggak kita bilang kesalahan administratif? Kalau ya tadi kan kalau misalnya apakah illegal gain ini selalu identik dengan kerugian keuangan negara ya? Ya tadi kan tergantung ya kalau tadi kan dana kapitasi itu kan seharusnya kan disalurkan, cuman dia indapkan kemudian dapat bunga, bunga itu kemudian digunakan untuk nambah pembelian ambulans kan seperti itu. Dan ini juga Mas bisa juga kalau kita lihat tadi dari definisi Black Laws Dictionary kan dia bisa kena pidana atau perdata. Kalau kerugian keuangan negara kan pasti pidana nih. Nah, berarti kita bisa bilang nih illegal gain ini sifatnya lebih luas. Bisa juga dia dikenakan perdata. Nggak terbatas hanya kerugian keuangan negara aja. Nah, terus kalau terkait dengan membedakan nih antara kerugian nyata dan potensi kerugian. Ya kalau namanya potensi kan berarti kan apa ya, masih perkiraan ya, perkiraan. Sedangkan kalau kita pasti tidak menggunakan kata-kata potensi ya, kita menggunakan actual loss atau kerugian keuangan negara yang pasti dan nyata gitu kan. Jadi kalau bedanya ya itu tadi, kalau bedanya kalau potensi ya baru perkiraan gitu kan, belum pasti gitu kerugian negaranya. Sedangkan bukti dokumen atau informasi yang mendukung dia jadi aktual ini belum kita peroleh. Nah kalau kita di audit kita itu PKKNAI itu ya kita harus memperoleh dulu semua bukti-bukti yang mendukung perhitungan kerugian negara yang pasti dan nyata gitu kan. Mungkin itulah kalau kita tidak menggunakan istilah potensi ya kalau di di audit kita ya, tapi kerugian negara yang pasti dan nyata gitu kan. Kan kalau tadi ya mungkin saya berbicara sedikit ya dengan illegal gain ini ya. Artinya kita tidak bisa berbicara secara apa sih namanya mutlak gitu loh, mutlak maksudnya harus seperti ini karena kan tentu saja pada saat kita melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara case-nya kan beda-beda ya, modusnya pun mungkin beda-beda, jadi cara perhitungannya pun untuk masing-masing terkait dengan illegal gain mungkin bisa jadi berbeda. Tadi kan seperti dikatakan bahwa bisa kita menggunakan pendekatan itu kalau memang kita bisa mendapatkan juga yang terkait dengan real cost, kayak contoh tadi bahwa pekerjaan pipa yang sembarangan ternyata penyidik mampu memberikan bukti terkait dengan pembelian terkait dengan ini. Kalau memang itu kita peroleh, kemudian kalau kita harus menggunakan tenaga ahli justru membutuhkan waktu lebih lama dan juga biaya lebih mahal karena mungkin
pemasangan pipanya di satu kabupaten atau apa, itu kan mungkin harus ada galian lagi dan lain-lain. Ya kita bisa menggunakan real cost itu. Dan mungkin saja ya, bisa saja bahwa dengan menggunakan real cost itu malah nilai kerugian keuangan negara yang kita peroleh, misalnya nilai kerugian keuangan negara itu lebih tinggi, lebih besar malah, karena kita peroleh bukti nyata terkait dengan pembelian pipa tersebut. Mungkin ada tambahan Mbak Mega atau kita lanjut ke pertanyaan Mungkin selanjutnya? waktu kita kayaknya terbatas Mas Baya. Mungkin satu pertanyaan lagi tinggal kali ya. 10. Ya. Karena di kita ya di Iya. wilayah timur sudah Jam mau 11.36 nih. ya, Jadi biasanya kalau sholat Jumat jam 11.50 lah. ya 11.50 lah. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kali Bang sebelum ini. ada yang itu. Ada ini terkait ini Ibu nih kayak Ibu Feli Ingga ini, Inspektorat Provinsi, izin bertanya satu. Apa akibat dari KPA tidak bisa menghitung HPS pada pekerjaan konstruksi karena tidak punya keahlian? Jadi KPA hanya menggunakan HPP dari konsultan perencana. Terus kalau konsultan perencananya ini masih pakai analisa harga satuan yang tidak berlaku, itu gimana? Nah mungkin itu Bang yang kemarin Bang, pada saat kita diskusi itu. Jadi dalam penyusunan HPS kan banyak nih sumber-sumbernya nih. Bisa dari survei harga wajah, bisa dari SSH, bisa juga dari hasil konsultan perencana. Nah, tapi titik poinnya kita perlu ada pengkajian lagi nih. Hal-hal yang atau nilai yang sudah di statement oleh konsultan perencana nih bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Iya. Gitu. Jadi intinya gini, PPK ini bukan KPA ya, yang menyusun HPS itu kan PPK ya. Iya. PPK itu boleh Oh iya. boleh menentukan HPS dari berbagai sumber. Berusaha sendiri misalnya itu melalui survei harga pasar, misalnya 3 harga pasar. Atau dia mau meng-hire konsultan perencana. Dalam artian meng-hire konsultan perencana ini konsultan perencana yang kompeten lah untuk menentukan EE ya. Biasanya kalau di konstruksi EE ya. EE ini nanti bisa diperbolehkan PPK untuk menggunakan hasil EE ini, kemudian mungkin kalau mau dievaluasi kembali atau direview kembali ya silahkan untuk ditetapkan nanti menjadi OE atau HPS gitu kan, diperbolehkan. Jadi tidak apa-apa untuk menggunakan konsultan perencana pun tidak masalah gitu loh, gitu asal bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, mungkin itu ya. Mungkin ini ada kaitannya juga. Jadi kalau misalkan konsultan perencana menggunakan analisa harga satuan yang tidak berlaku, ya itulah fungsinya kita mengkaji ulang lagi hasil dari konsultan perencana ini dapat dipertanggungjawabkan atau enggak. Iya, ternyata pegal juga ya duduk seperti ini. Kok kaki saya mulai kram ini. Ya, mungkin itu kali ya. Iya, saya kira itu Ini tadi sorry. video. Izin Bapak Ibu mungkin kita tampilkan lagi nih yang tadi sempat sebelum penutupan ya. Ya, sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup. Ya, mohon maaf, Oh, mungkin iya. tidak semua pertanyaan juga mungkin Oh, kita iya. bisa akomodir ya di sini. Mungkin langsung dulu. Gue tunjukin band baru jadi namanya. Pinang band. Kali ini ada namanya Via. Via. Dan ada namanya Debbie. Kali ini juga ada namanya Fadil. Yeay. Mari kita nonton. Di sini kau dan aku terbiasa bersama, menjalani kasih sayang, bahagia ku denganmu. Pernahkah kau menguntai nari paling indah? Kukir nama kita berdua di sini
surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this strong? I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't risk my love, even just one night. All her will stay in my heart. My heart. Pernahkah kau mengintai Hari paling indah, ku ukir nama kita berdua di sini, surga kita. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could we be this strong? I will fight to win, our love will conquer all. Wouldn't risk my love, even just one night. All her will stay in my heart. My heart. My heart. My heart. Oke. Terima kasih Mas Yanto dan teman-teman, Mbak Debbie dan Mas Fadi. Minang Band tadi namanya ya. Oke, baik. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul di sini jam 11:43 waktu Indonesia Timur, kami pamit undur diri, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan materi yang kami bawakan pada hari ini terkait dengan illegal gain dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Jadi illegal gain ini menjadi dasar penting ya dalam menghitung kerugian keuangan negara. Kerugian itu tidak hanya mencakup dana yang hilang dari anggaran negara, namun juga keuntungan yang tidak sah yang dinikmati oleh oknum atau pelaku seperti itu. Bapak Ibu, untuk Bentang Citya Hakordia masih akan dilanjutkan pada sesi siang nanti dari Provinsi Gorontalo jam 13.00 waktu Indonesia Barat jam 1 siang dengan tema dari nilai ke aksi menciptakan budaya organisasi anti korupsi. Apabila Bapak Ibu ingin untuk mengikuti silahkan bergabung kembali nanti jam 1 siang pada link yang sama. Kami para narasitya sekaligus mewakili penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi ya Bapak Ibu, terutama dengan perekonomian keuangan negara, tadi ada yang sempat menyinggung, nanti bisa ditanyakan atau disampaikan pada sesi Bentang Citya Hakordia di sesi lain dengan tema yang terkait. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat.
Jam.